dari pegawai bank hingga bisa menjadi dosen, Mem. Halo warga MPholic, kembali lagi bersama aku, Nat. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku membawakan guest yang nggak kalah menarik juga, karena beliau ini dulunya merupakan pegawai bank yang kemudian beralih profesi menjadi seorang dosen. Langsung aja kita sambut Mem Sadana Devica. Selamat siang, Mem. Selamat siang, MPholic semua. Apa kabar? Gimana, Mem? Mungkin Mem bisa ceritakan sedikit, Mem, tentang perjalanan karir Mem dari pegawai bank hingga bisa menjadi dosen, Mem. Oke, jadi saya memutuskan untuk berkarir di bank itu mulai tahun 2010. Jadi tepatnya setelah saya menyelesaikan studi saya S2 di Universitas Brawijaya. Nah, tahun 2010 itu saya mulai berkarir di bank sebagai marketing, ya. Saya bekerja di bank selama kurang lebih 3 tahun sebagai seorang tenaga pemasar di situ. Kemudian saya 2013 baru memutuskan untuk beralih profesi menjadi dosen di Politeknik Ubaya. Oh, jadi gitu sih teman-teman. Kenapa Mem Sadana nih juga sekarang merupakan dosen di Prodi Manajemen Pemasaran, karena beliau dulunya juga memiliki background dalam bidang marketing. Apa sih Mem yang membuat Mem memutuskan untuk beralih dari dunia perbankan ke dalam dunia akademis? Oke, ya. Jadi waktu itu saya diundang oleh Politeknik Ubaya untuk menjadi salah satu dosen tamu. Itu awalnya. Itu yang mengenalkan saya pertama kali di dunia akademis. Kemudian waktu itu juga ada kesempatan ya dari Ubaya sendiri membuka lowongan pekerjaan sebagai tenaga pengajar atau dosen. Nah, waktu itu saya masih mikir-mikir sih sebenarnya ya apa saya coba aja gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk memasukkan lamaran pekerjaan sebagai tenaga dosen. Nah, sambil berjalan proses rekrutmen itu saya tetap bekerja sebagai tenaga marketing ya di bank ya. Tetap juga mengajar sebagai dosen LB gitu. Nah, hingga di tahun 2012 ada pengumuman bahwa saya keterima menjadi dosen tetap di sini, sehingga saya harus memilih salah satu karena nggak bisa tuh dua-duanya berjalan barengan gitu kan, nggak bisa ya. Jadi saya harus memilih salah satu. Akhirnya saya memilih untuk berkarir di dunia akademis. Akhirnya saya resign dari bank di tahun 2013 itu. Oh, jadi mulai pada tahun itu juga, setelah resign Mem langsung menjadi dosen ya, Mem? Iya, betul. Kira-kira itu Mem, gimana sih pengalaman kerja Mem yang membantu Mem itu dalam mengajar di sini, Mem? Oke, nah karena saya mengajarnya itu di program vokasi ya, artinya kan kita perguruan tinggi tapi yang vokasi ya, memang berbeda dengan S1 gitu ya. Jadi memang yang kita ajarkan itu lebih ke best practice-nya juga kan ya, praktek ya. Jadi memang pengalaman yang saya peroleh sewaktu saya bekerja di dunia bank itu memang pengalaman itu nantinya bisa menjadi bahan ajar saya di kelas gitu. Jadi pengalaman saya di dalam menjual produk-produk perbankan, menghadapi customer, bagaimana caranya saya closing penjualan. Nah, akhirnya itu yang menjadi pengalaman saya yang nantinya bisa saya share di kelas kepada mahasiswa saya gitu. Nah, itu tuh teman-teman, yang poin yang bisa aku ambil nih adalah kenapa sih aku tuh merasa Mem Sadana ketika mengajar di kelas itu kayak relevan sekali dengan sekarang ini, karena Mem sendiri juga pengalamannya itu udah banyak. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa juga bisa ngerti gitu, oh dari pengalaman POV-nya pegawai bank itu seperti ini dan seperti itu. Maka dari itu kita juga sebagai mahasiswa itu ya Mem, kita juga bisa ngerti sedikit ya Mem, karena kan Mem juga menjelaskan mengenai oh kalau dari di sini itu kalau dalam bank seperti ini. Maka dari itu Mem Sadana ini juga dulu waktu itu di semester 2 aku kalau nggak salah Mem ini juga mengajar mata kuliah
Perbankan, ya, iya, Mbak, ya. perbankan dan transaksi digital memang sangat relevan sekali kan ya dengan Betul. background pengalaman karir saya sebelumnya. Jadi di mata kuliah itu kan saya juga mengajar tentang product knowledge-nya perbankan, layanan-layanan perbankan, kemudian bagaimana membangun network dengan para nasabah, dengan para debitur. Nah, memang pengalaman itu yang bisa membuat saya akhirnya beranilah untuk terjun di dunia akademisi karena di dunia pendidikan perguruan tinggi vokasi juga kan kita juga harus lebih banyak mengajarkan kepada mahasiswa best practice-nya kan ya Iya. daripada teorinya ya. Betul, Iya, betul. oke. Nah, apa sih harapan untuk mahasiswa yang sedang belajar dan mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja, baik itu mereka yang tertarik dalam bidang keuangan atau mau pengen kerja di bank, baik itu juga yang selain bidang keuangan atau bank? Ya, jadi memang kalau generasi saat ini ya, kalau dibandingkan dengan generasi saya waktu dulu ya, memang banyak sekali perbedaannya ya. Artinya sekarang itu kan seperti informasi, apapun itu, internet gitu kan, teknologi itu kan sangat membantu sekali untuk pengembangan karir dan wawasan Anda. Informasi tentang lowongan kerja, bagaimana mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja, itu kan sebenarnya teman-teman juga sangat mudah sekali lah untuk sekarang itu mendapatkan ilmunya, informasinya gitu kan. Jadi yang memang harus dipersiapkan adalah yang pertama pengetahuannya dulu ya. Kalau misalkan kita mau berkecimpung di dunia karir atau bidang pekerjaan apapun, sebisa mungkin kita harus paham dulu ilmunya. Dan yang kedua adalah kita itu bisa enjoy dengan pekerjaan kalau memang kita suka dengan pekerjaan itu. Betul. Jadi lakukan pekerjaan itu dengan passion supaya tidak menjadi beban. Sehingga Anda menjalani suatu pekerjaan, menghadapi target, menghadapi tekanan pekerjaan gitu kan, itu akhirnya menjadi lebih ringan karena itu sesuai dengan passion. Dan yang terakhir adalah jangan puas dengan apa yang sudah Anda raih saat ini. Jadi tetap upgrade wawasannya, ilmunya, skillnya, dan itu juga nggak harus di bangku kuliah atau di bangku sekolah kan ya. Karena kita kalau mau upgrade ilmu, wawasan, skill itu bisa dari lembaga-lembaga informal lainnya, kursus, mengikuti pelatihan, workshop. Jadi memang sekarang itu eranya itu kan internet, teknologi, itu banyak sekali yang bisa membantu, mensupport kalian untuk mengupgrade skill dan wawasan kalian. Iya, betul. Jadi emang kita itu sebagai anak-anak Gen Z itu kita juga nggak boleh seperti yang Mem Sadana katakan, kita tuh nggak boleh cepat puas ya, Mem. Iya, kita betul. juga harus terus mengupgrade skill karena menurutku sendiri juga persaingan dalam dunia kerja itu juga sangat keras. Jadi memang kita harus bekerja yang sesuai dengan passion kita ya, Mem. Iya. Karena kalau nggak gitu nanti merasa beban gitu ya, Mem. Iya, betul. Belum lagi kan kita sama-sama tahu ya kalau di bidang marketing itu keluar masuknya karyawan itu kan juga sangat tinggi sekali ya. Iya. Karena kan kalau di bidang marketing itu kita selalu di pressure masalah target penjualan kayak gitu-gitu kan, untuk assessment atau penilaian keberhasilan kinerja kita. Iya. Jadi kita harus betul-betul paham lah gitu, artinya target pekerjaan kita apa, kemudian kualifikasi yang dibutuhkan apa, skill yang dibutuhkan apa, sehingga nanti akan memudahkan kita untuk mencapai target-target pekerjaan kita. Berarti penting juga ya, Mem, untuk melihat di lowongan itu kualifikasinya seperti apa, karena itu bisa diketahui kita tuh kita mampu nggak sih memasuki sesuai kualifikasinya mereka gitu ya, Mem? Iya, betul. Jadi memang jangan kita memaksakan untuk mencoba sesuatu ya yang memang kita belum menguasai skillnya, belum menguasai tekniknya gitu kan ya. Walaupun generasi Anda kan mungkin suka tantangan ya, tapi kita juga harus paham betul resikonya. Jadi resiko nanti kegagalan dan lain-lain itu juga harus kita perhitungkan lah, kita harus pertimbangkan juga. Nah, itu teman-teman, aku juga dapat beberapa insight penting dari Mem Sadana nih, karena kan Mem Sadana juga udah mengerti dunia kerja itu seperti apa. Jadi teman-teman MPholic yang nonton video ini juga bisa tahu nih sebelum memasuki dunia kerja itu persiapan apa aja yang harus kalian siapkan, dan
mungkin dari segi mental ataupun kemampuan kalian dan lain sebagainya. Networking ya guys, itu merupakan hal yang penting dalam dunia kerja, baik di sosial media maupun di real life ya, Mem. Iya. Oke, itu poin yang penting banget buat aku juga sih, karena habis gini aku juga akan memasuki ke dunia kerja sama teman-teman semester 4 lainnya. Iya. Itu sih Mem, aku juga ada kepo sama Mem gitu. Menurut Mem ini apa sih Mem perbedaan terbesar antara bekerja di bank dan mengajar di universitas Mem? Jadi kan memang itu dua bidang pekerjaan yang memang berbeda sekali ya. Kalau di perbankan dulu saya sebagai seorang tenaga pemasar, otomatis yang menjadi target pekerjaan saya adalah target penjualan. Artinya target penjualan produk perbankan, misal seperti tabungan, deposito, giro, kemudian target untuk layanan atau fasilitas kredit. Oke. Nah, kalau bedanya dengan yang saat ini, karir yang saya geluti saat ini di dunia pendidikan adalah target kerjanya bukan masalah penjualan lagi ya, tapi lebih kepada kompetensi. Jadi kita sebagai dosen itu ada target luaran, kita sebutnya tridharma. Jadi pekerjaan itu di bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, dan bidang penunjang. Jadi itu output yang harus kita sebagai dosen ya capai selama setiap semesternya. Jadi cakupannya adalah di bidang pendidikan ya, bisa pengajaran, kemudian di bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, dan juga bidang penunjang lainnya gitu. Tapi untuk mungkin pressure-nya sendiri ya Mem, itu Mem merasa lebih terpressure mana Mem? Atau Mem sama-sama menikmati pekerjaan baik sebagai pegawai bank maupun sebagai dosen Mem? Kalau pressure-nya sih sama ya, karena kan memang kita kalau bekerja itu pasti di mana-mana tuntutannya adalah outputnya kan ya. Kalau pressure-nya sih sama, cuman sekarang ya karena ini memang bidang yang ternyata saya itu nyaman bekerja di sini, sesuai dengan kompetensi dan skill saya, akhirnya ya saya ya let it flow aja gitu. Jadi ya nyaman-nyaman aja gitu. Iya. Oke, kalau gitu ini sih Mem, aku mau berterima kasih ya Mem, Sama-sama. karena sudah meluangkan waktunya untuk sharing di podcast ini bersama warga MP Holic juga. Dan sebelum mengakhiri video ini, kita jargon dulu yuk Mem, nanti Ya, boleh. aku ngomong MP, terus nanti kita bareng-bareng kita ngomong wani gitu Oke, ya. iya, oke, boleh. MP, wani.